Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi di Mekah dan Madinah. Bulan November 636 Masehi, pada sebuah tempat bernama Qadisiyah, terjadi pertempuran yang akan menentukan nasib Sasanid Persia. Pasukan Persia yang diperkuat gajah-gajah perang dengan penuh percaya diri melancarkan agresivitas kepada pasukan dari Jazirah Arabia. Bukan hanya berbekal keunggulan kuantitas militer, pasukan Sasanid Persia dipimpin langsung oleh panglima tertinggi mereka, Rustum. Sedangkan pasukan Muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang justru ketika itu sedang sakit sehingga tidak mampu turun langsung ke medan pertempuran. Sejarah kemudian mencatat, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memimpin pasukannya mencapai Ctesiphon, jantung kekaisaran Sasanid Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya adalah Malik bin Uhaib dan ibunya Hamnah bin Sufyan. Keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau yang masuk Islam pada periode paling awal. Pada usianya yang ke-17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana umat Islam di masa awal, banyak yang menentang apa yang telah dilakukan oleh Sa'ad. Bahkan, ibu Sa'ad sempat melakukan mogok makan agar anaknya tersebut tidak lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad. Namun, keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas membuat sang ibu akhirnya menghentikan aksi mogok makan. Dan kemudian, aksi mogok makan ini diulangi lagi ketika saudara Sa'ad, yaitu Amr, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Seperti Sa'ad, aksi mogok makan itu tidak menghentikan Amr sebagai Muslim. Tekanan penduduk Mekah kepada para pengikut Nabi Muhammad tidak berhenti pada hinaan atau teror psikologis. Pada suatu waktu, Sa'ad dan para sahabat mengikuti Nabi Muhammad menuju perbukitan untuk berdoa. Beberapa kaum musyrikin mengawasi mereka dengan perasaan geram. Kaum musyrikin itu kemudian melakukan penyerangan. Para sahabat, terutama Sa'ad, pada sementara waktu mampu bersabar. Provokasi kaum musyrikin membuat Sa'ad melakukan pembalasan. Akibatnya, salah satu orang musyrik terluka cukup parah. Para ahli sejarah Islam menuliskan, insiden tersebut terjadi pada tahun 614 Masehi. Selama masa-masa di Mekah, Sa'ad pernah mengalami sakit keras dan sepertinya Sa'ad merasa ajalnya telah dekat. Beliau kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Namun, Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak boleh meninggalkan ahli waris tanpa harta agar tidak mengalami kesulitan hidup. Beberapa waktu kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari sakitnya. Pada masa hijrah, Sa'ad terlebih dahulu berangkat ke Yathrib sebelum Nabi Muhammad bersama Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Sa'ad diperintahkan oleh Nabi Muhammad segera berangkat ke Yathrib seiring meningkatnya tekanan kaum musyrikin. Di Yathrib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Yathrib, kota yang ketika itu masih dilanda perang saudara berkepanjangan, perang saudara yang juga melibatkan klan-klan Yahudi Yathrib. Kedatangan Nabi Muhammad berhasil menengahi konflik tersebut melalui perjanjian bersama yang dikenal sebagai Piagam Madinah. 10 tahun berikutnya, nama Madinah resmi digunakan sebagai pengganti Yathrib. Namun juga ada riwayat yang menyebutkan nama Madinah digunakan sejak Nabi Muhammad pindah ke Yathrib. Hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat meningkatkan ketegangan dengan Mekah. Ketegangan yang akan berakibat pada beberapa kontak senjata. 9 bulan setelah hijrah, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan tugas militer pertamanya. Memimpin 20 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju Kharar, sebuah tempat yang terletak antara Al-Juhfa dengan Mekah. Dalam operasi militer skala kecil itu, Nabi Muhammad memberikan bendera perang berwarna putih. Bendera itu dibawa oleh Miqdad bin Aswad. Operasi militer ini memiliki target menyerbu karavan Quraisy yang melintas. Sayangnya, operasi tersebut gagal karena karavan Quraisy berhasil melarikan diri.
jelang pertempuran di Lembah Badar, Sa'ad tergabung dalam tim kecil yang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits. Ubaidah melakukan pancingan kepada pasukan Quraisy. Termakan umpan, beberapa orang Quraisy mengejar pasukan Ubaidah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil posisi di belakang pasukan Quraisy dan melepaskan anak panah kepada mereka. Dari belakang, Sa'ad bergerak cepat dan menghujani pasukan Quraisy yang sedang mengejar Ubaidah. Beberapa orang Quraisy jatuh dan tidak bangun lagi. Mereka tidak mampu melawan serangan anak panah di belakangnya. Orang-orang Quraisy yang selamat segera melarikan diri. Sementara itu, Ubaidah dan pasukannya telah kembali ke perkemahan tanpa terluka sedikit pun. Sa'ad bin Abi Waqqas menyusul tidak lama kemudian dengan kondisi selamat.